Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah atas kami Tuhan. Sehingga kami ada hari ini Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Thank you Jesus. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Oh
layak disembah. Kau kudus Tuhan, Engkau kudus, kudus. Kau Allah yang berkuasa, layak disembah. Amin. Oh, you are holy, you are holy, oh, holy. And you
dipuji, ditinggikan di tempat ini. Amin, amin, haleluya. Yes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Amen. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Katakan kudus, 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 ya ku memandangmu. Engkau kudus, 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 kudus. Oh kudus Tuhan, oh selamanya kudus, yes. Memandang, we shout, holy, 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 holy. Amen. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Oh, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Oh, thank you, Jesus. Pour out your power and love. Oh, holy, holy Lord. Holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Open the eyes
Tuhan, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh, Kau suci, 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 amin. Sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh, suci, 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 suci. Oh, lagi sucilah Tuhan. Mengatakan Engkau kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Amin. Oh, selama Engkau kudus, kudus Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada minggu pagi hari ini, saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang berjudul Becoming Vessel of Honor atau menjadi bejana kehormatan. Renungan khotbah pada minggu pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah bejananya Tuhan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ketika saya mempersiapkan khotbah untuk minggu pagi ini, sebagai bejananya Tuhan, saya merasakan kehidupan saya masih jauh dari maksimal. Mungkin hanya 1% saja dari kehidupan saya yang sesuai dengan rencana Tuhan. Dan memang sebetulnya masih banyak hal-hal yang berguna untuk kemuliaan yang bisa saya kerjakan. Oleh sebab itu, pada hari ini kita sama-sama belajar untuk mengetahui apa sebetulnya rencana atau tujuan dari Allah untuk menciptakan kita masing-masing sebagai seorang individu yang unik dan berharga di mata Tuhan. Ayat bacaan pada minggu pagi hari ini terambil di dalam 2 Timotius 2 ayat 20 dan sampai 21. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, mengapa kita harus mengetahui dan menyadari tentang tujuan dari Allah untuk membentuk manusia yang begitu unik dan berharga? Yang pertama, manusia adalah bejana di tangan sang periuk. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, manusia diciptakan untuk memenuhi tujuan Allah. Namun, seringkali manusia bertindak sesuka hati dan melupakan maksud Sang Pencipta. Ketidaktaatan ini menyebabkan manusia harus melalui proses pembentukan ulang sampai tujuan Allah tergenapi. Pasti Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian tahu bahwa Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian atau Kanaan selama berapa tahun? Benar, 40 tahun. Mengapa perjalanan mereka begitu lama? Karena Tuhan tahu bangsa Israel bersungut-sungut. Seperti dituliskan dalam kitab Keluaran 13 ayat 17-18 yang mengatakan bahwa setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Sebab firman Tuhan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke tanah Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan siap untuk berperang, berjalanlah bangsa Israel dari tanah Mesir. Oleh karena kedegilan bangsa Israel lah yang membuat Tuhan mengubah rencana sehingga perlu waktu 40 tahun untuk sampai ke tanah perjanjian. Itulah bentuk ketidakpatuhan bangsa Israel kepada rencana Tuhan. Itu pun tidak semua dari mereka masuk ke tanah perjanjian. Hal itu pula lah yang membuat Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk supaya bangsa Israel percaya akan kebesaran Tuhan. Demikian pula halnya dengan saya
Selama bertahun-tahun, saya mencoba berbagai bidang bisnis dan usaha yang saya anggap baik dan punya prospek yang bagus untuk berkembang, tapi tanpa bertanya atau berdoa terlebih dahulu pada Tuhan. Jadi saya mencoba bidang bisnis yang baru di luar pekerjaan saya. Contoh, saya pernah mencoba-coba menjadi agen daripada genset dari gas LPG. Saya juga pernah mencoba menjadi distributor selang dan lain sebagainya. Hasil dari mencoba-coba tersebut, satu persatu usaha saya tersebut tutup dengan sempurna, dengan kerugian yang tidak sedikit. Memang saya akui pada awalnya semua bidang usaha coba-coba tersebut saya kerjakan dengan obsesi untuk mendapatkan untung yang besar. Nama yang terkenal karena saya pada saat itu mengageni produk tersebut untuk satu pulau Kalimantan, tanpa melihat resiko apakah bidang pekerjaan tersebut cocok untuk saya kerjakan atau tidak. Dari semua kejadian ini, membuat saya kembali kepada Tuhan yang membentuk saya seperti bejana di tangannya. Karena ketika kita anggap baik dan menguntungkan menurut perhitungan kita, belum tentu itu baik menurut pencipta kita. Pada kesempatan ini, saya juga mewanti-wanti kepada Bapak Ibu Saudara, jangan mencoba melakukan apapun tanpa tuntunan dari Tuhan Yesus. Yang kedua yang saya akan bagikan adalah ketidaktahuan akan tujuan Allah akan membawa frustasi. Banyak orang tidak memahami maksud Tuhan dalam hidup mereka. Ketidaktahuan ini membuat mereka merasa terjebak dalam proses yang Allah izinkan, tanpa menyadari bahwa proses tersebut bertujuan untuk menjadikan mereka sesuai dengan rencananya. Kisah Ayub adalah contoh yang paling tepat berhubung dengan hal ini. Banyak orang menganggap bahwa Ayub mengalami musibah yang bertubi-tubi yang disebabkan oleh dosa dan pelanggarannya kepada Tuhan. Dan oleh karena penderitaan yang dialami oleh Ayub sangat berat, bahkan istri dan sahabat-sahabat terdekat Ayub meminta Ayub untuk meninggalkan Tuhan. Tapi yang luar biasa yang dikatakan Ayub seperti di dalam kitab Ayub 2 ayat 10b, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Hal yang saya tangkap di dalam Ayub adalah kesetiaannya kepada Tuhan tidak membuat dia berpaling dari Tuhan. Reward dari kesetiaan Ayub, seperti yang dikatakan di kitab Ayub 42 ayat 7, dan seterusnya, bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Seperti Ayub menerima Tuhan 2 kali lipat harta daripada hartanya yang dimiliki oleh Ayub sebelumnya. Dan tidak ada juga anak-anak perempuan di muka bumi secantik daripada anak-anak Ayub. Ayub telah menyempurnakan rencana Tuhan pada kehidupannya, karena ketika ujian tiba, Ayub ditemukan tidak bercacat di hadapan Tuhannya. Menjadi bencana kemuliaan berarti menjadi alat yang layak digunakan oleh Allah untuk maksud yang mulia. Paulus menggambarkan rumah besar sebagai dengan berbagai perabot yang terbuat dari bahan berbeda, menunjukkan bahwa hanya bejana yang memenuhi kriteria tertentu yang akan dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Main bisnis dari perusahaan tempat saya bekerja dari bidang analisa batu bara. Jadi, sebelum batu bara tersebut diekspor, sebelumnya dianalisa terlebih dahulu untuk dapat menentukan kualitas dan harga jual dari batu bara tersebut, yang oleh pihak penjual dan akan di cross-check juga oleh pihak pembeli. Jadi hanya batu bara yang berkualitas tinggilah, atau istilah ditambang itu, yang punya kalori tinggi, yang memiliki harga jual yang tinggi. Dan dengan adanya kandungan batu bara yang tinggi di suatu daerah tersebut, berpengaruh pula pada kesejahteraan daerah di mana terdapat kandungan batu bara tersebut. Banyak pendatang yang bekerja di sana, dan otomatis ekonomi daerah tersebut menjadi maju. Contoh, daerah kita tercinta Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi yang kaya di Indonesia dengan banyaknya perusahaan oil and gas dan mining di daerah ini. Itu sebabnya, oleh karena banyaknya sumber daya alam di daerah kita ini, sama halnya dengan kita di mata Tuhan. Ketika kita hidup kita kudus dan layak di mata Tuhan, maka Tuhan persiapkan kita dengan hal-hal yang besar di dalam hidup kita. Apa kriteria untuk menjadi bejana Tuhan yang layak di mata Tuhan? Yang pertama, dipersiapkan dengan baik. Ketika hidup kita mengalami proses pembentukan atau permukaan ulang oleh Tuhan,
Hal itu merupakan bagian dari rencana Tuhan. Memang proses tersebut mungkin sangat tidak menyenangkan. Tapi ketika kita tahan uji, maka kehidupan kita seperti emas yang berkilau pada waktunya. Kemudian dikuduskan dari segala yang jahat, bejana kemuliaan harus bersih dari dosa dan dunia, hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Seperti di firman Tuhan di 2 Timotius 2 ayat 21 dikatakan bahwa jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dan ketiga, layak dan siap untuk digunakan. Bejana kemuliaan bersedia dipakai oleh Tuhan, baik untuk pelayanan, kesaksian, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita sudah layak dan siap untuk digunakan? Sebagai parameter kita bisa tanyakan kepada orang terdekat kita, contoh kepada istri atau suami kita, orang tua atau saudara kandung kita. Sebagai warga kerajaan Allah, tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah melalui karakter dan tindakan yang mencerminkan keserupaan dengannya. Saya tutup renungan pada pagi hari ini tentang bagaimana upaya kita untuk supaya Tuhan pakai kita sebagai bejana kemuliaan-Nya. Yang pertama, kita harus menyadari dan mengenali tujuan Allah dalam hidup kita. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, untuk mengelola bumi dengan keserupaan karakter dan kekudusan Allah. Ada 2 ayat yang dapat kita baca sehubungan dengan mengenal tujuan Allah dalam hidup kita. Kita bisa baca di Kejadian 1 ayat 26-28 dan juga di kitab Efesus 2 ayat 10. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya sendiri. Mengenali tujuan hidup kita merupakan sesuatu yang sangat penting. Saya termasuk orang yang agak terlambat untuk mengenali tujuan hidup. Saya baru menyadari pentingnya memiliki tujuan hidup mungkin dalam waktu 1 tahun terakhir ini. Akan tetapi saya tidak menyesal, karena lebih baik terlambat daripada tidak sadar sama sekali. Oleh sebab itu, banyak hal yang harus saya kejar untuk supaya tujuan hidup tercapai dalam hidup saya. Beberapa kali anak saya mengikuti suatu pertandingan wushu di event nasional maupun internasional. Ketika akan mengikuti event tersebut, terutama pertandingan internasional, selama 6 bulan dia berlatih secara intens bersama dengan sifunya, atau panggilan untuk coach di wushu. Itu karena dia memiliki tujuan, yaitu supaya dapat memenangkan pertandingan. Kalau tidak ada tujuan atau tidak ada pertandingan, mungkin anak saya tidak akan berlatih dengan intens, dan sifunya pun merasa untuk apa melatih murid-muridnya. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya memiliki tujuan dalam hidup kita. Contoh, Pak Herol mengajak saya dan beberapa rekan di GBI Rock Balikpapan ini untuk ikut kuliah di Aesthetic Kingdom. Itu bertujuan agar kami bisa lebih memahami isi dari firman Tuhan dan bisa mengamalkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan untuk menjadi pastor atau pendeta ya. Yang kedua, izinkan Tuhan membentuk dan memproses kita. Proses pembentukan seringkali menyakitkan, tapi itulah cara Tuhan untuk memurnikan kita agar kita layak untuk kemuliaan-Nya. Kita bisa baca di Yeremia 18 ayat 4 yang bunyinya, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangan itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Oleh kemurahan Tuhan, pada bulan Desember lalu, saya bersempatan untuk mengunjungi negara tirai bambu atau China. Saat itu, kali pertama saya berkunjung ke China. Dan kesan pertama saya pada negara itu adalah sungguh luar biasa. Saya seperti berada di negara barat dengan lingkungan yang bersih dan sangat teratur. Hal ini berbeda dengan cerita teman-teman saya atau orang tua saya yang pernah berkunjung ke China lebih dari 10 tahun yang lalu. Kami pergi dengan tur, jadi selama di sana, tour guide yang sangat fasih berbahasa Indonesia bercerita bahwa kemajuan di China sangat pesat, terutama setelah tahun 2000-an. Hal yang esensi dari kemajuan ini adalah pendidikan di China yang sangat maju dan disiplin. Anak-anak sekolah di China, kalau di Indonesia mungkin setingkat SD, SMP, belajar full lebih dari 12 jam sehari. Mereka masuk dari jam 7 dan pulang jam 9 malam. Yang lebih mencenangkan adalah kalau sekolah di Indonesia efektif belajar dari Senin sampai Jumat, sebaliknya di China mereka belajar full
dari Senin sampai Sabtu. Dan Minggu pun mereka masuk untuk kegiatan eskul half day. Saya tanya, apakah ini berlaku untuk sekolah tertentu saja? Dan dikatakan bahwa hampir sekolah di China memiliki jam belajar siswa seperti itu. Saat mendengar cerita ini, saya seperti ditampar. Karena saya sering bilang pada istri saya untuk mengurangi jam belajar anak saya, seperti les-les yang tidak perlu, supaya mereka bisa sampai di rumah sebelum jam 7 malam. Saya antisipasi ini semua supaya anak tidak stres. Buktinya, anak-anak di Cina tidak stres, dan bahkan mereka enjoy berangkat sekolah sendiri pakai sepeda listrik dengan jalur khusus yang disediakan oleh pemerintah Cina. Sebagai hasil dari ini semua adalah kemajuan negara Cina saat ini melebihi negara barat. Cina yang kita lihat sangat terbelakang sampai di era 30 tahun yang lalu menjadi negara yang superpower dan berani melawan negeri Paman Sam yang sudah mempunyai gelar superpower semenjak lebih dari 80 tahun lalu atau semenjak tahun 1945. Demikian pula halnya dengan negara Singapura, dengan mendisiplinkan warganya untuk memiliki pendidikan yang baik dan etos kerja keras, menghasilkan kekuatan luar biasa di bidang teknologi, dan menjadi salah satu penopang ekonomi dunia dengan luas negara yang tidak lebih besar dari kota Jakarta. Dari cerita di atas kita bisa melihat bahwa proses penempaan memang menyakitkan, tapi hasil yang dicapai luar biasa. Memang kita melihat hasil tersebut tidak instan, tapi secara gradually hidup kita semakin naik. Sama seperti kisah Ayub yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang ketiga, menjaga kekudusan dan menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Kekudusan adalah syarat utama untuk menjadi bejana kemuliaannya. Menyucikan diri berarti menjauhkan diri dari dosa dan mempraktikkan kehidupan yang bersih di hadapan Allah. Ayat bacaan kita di 2 Timotius 2 ayat 21 dikatakan bahwa jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dan di Yohanes 15 ayat 2 dikatakan bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kekudusan adalah hak mutlak yang harus kita jalani sebagai pengikut Kristus. Hal ini tidak mudah untuk dijalani, bahkan oleh orang sekelas hamba Tuhan sekalipun. Akan tetapi, tidak mustahil kita bisa melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Berbicara tentang kekudusan, tidak terlepas dari kisah Yusuf di kitab Kejadian 39. Dikisahkan bahwa istri Potifar memiliki paras yang sangat cantik dan istri dari seorang pejabat tinggi. Dalam kelas teologi yang saya ikuti, digambarkan bahwa sebagaimana istri seorang pejabat tinggi pada saat itu, istri Potifar sangat memperhatikan baik bentuk tubuh, kulit, dan penampilannya. Tentunya harum yang keluar dari tubuhnya sangat menggoda kaum Adam. Saya pernah berjumpa dengan seorang artis terkenal pada suatu event gathering. Wangi parfumnya seperti pengharum ruangan yang tercium ke seluruh ruangan. Bahkan setelah dia meninggalkan ruangan pun harumnya masih membekas. Dalam kisah Yusuf, kita bisa bayangkan bahwa jikalau yang menggoda wanita biasa-biasa saja, mungkin wajar jikalau Yusuf tidak bernafsu. Tapi jikalau yang menggoda istri pejabat dengan kriteria seperti yang saya ceritakan di atas, wow, butuh iman level tinggi untuk menaklukkannya. Jadi Yusuf telah memenangkan pertandingan dan mempertahankan iman dan kekudusannya di hadapan Tuhan. Reward yang Tuhan berikan kepada Yusuf, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Raja Firaun. Tentunya Yusuf menerima itu semua bukan karena mengharapkan reward dari Tuhan, tapi Tuhanlah yang memberikan reward atas kesetiaan dan kekudusannya. Saya dulu peminum bir atau minuman beralkohol yang awalnya hanya untuk socialize di event olahraga lintas alam yang saya ikuti dan gemari. Dan notabene peserta daripada grup lintas alam tersebut banyak orang asing. Jadi setiap event tersebut disediakan minuman bir atau beralkohol. Tapi setelah saya mengetahui bahwa minuman beralkohol selain tidak baik untuk kesehatan, firman Tuhan juga dengan jelas mengatakan bahwa kita harus menguduskan tubuh kita sebagai bait suci Tuhan. Maka saya memutuskan untuk stop mengkonsumsi alkohol
semenjak beberapa tahun belakangan ini. Jadi kesimpulannya, Allah memanggil kita untuk menjadi bejana kemuliaan. Alat yang siap dan layak untuk dipakai untuk pekerjaannya. Dengan menyadari tujuan Allah, menjalani proses pembentukan, dan menjaga kekudusan, kita dapat menjadi perabot yang memuliakan Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Sang Tukang Periuk, agar rencananya sempurna dalam hidup kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk menundukkan kepala, saya akan berdoa. Maha besar Bapa di surga, kami ucap syukur dan berterima kasih buat hadirat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami ucap syukur, kami belajar tentang bejana kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau bentuk kami serupa gambaran-Mu, supaya kami kudus, layak, dan berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih untuk pembelajaran luar biasa Bapa. Bapa, pakai kami Tuhan, sedemikian rupa Tuhan, supaya rencana-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hari kesempatan luar biasa pada minggu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya berkata, amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati.